Halo semuanya, selamat datang kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sekarang kalian sudah berada di semester 2, kelas 9. Jadi itu berarti ini adalah semester terakhir selama kalian berada di sekolah menengah pertama. Nah, di semester genap ini kita akan awali dengan mempelajari teks tanggapan. Sebenarnya teks ini sudah tidak asing ya buat kita, karena tanggapan itu berarti pendapat kan. Kita kan sering banget ya memberikan pendapat pada banyak hal bisa kita berikan pendapat. Mungkin kalian akan menanggapi, akan berpendapat mengenai suatu kejadian yang terjadi di lingkungan rumah kalian, atau kalian akan berpendapat mengenai rasa sebuah masakan, itu udah hal yang wajar sekali dan kita sebenarnya sudah tidak asing lagi. Jadi sebenarnya kita mempelajari teks ini tuh udah tinggal senang-senang aja sih, tinggal baca, tinggal pelajari dari media sosial segala macam, dan kita terapkan ilmunya, yang baik-baiknya kita terapkan. Insya Allah mudah-mudahan nanti akhir dari pembelajaran ini adalah kita menjadi orang yang bijak dalam menanggapi sesuatu. Jadi kita tidak akan melukai hati orang lain ya, kita akan terus berusaha untuk bisa mengolah kata-kata agar kita tetap bisa berpendapat tapi kita tidak menyakiti orang lain. Ini sesuai ya dengan apa yang ditulis di buku, bahwa syarat tanggapan itu harus objektif dan santun. Jadi kita harus tetap santun, sopan dalam menanggapi sesuatu, baik itu melalui lisan ataupun tulisan gitu. Apalagi melalui tulisan ya, karena kalau melalui tulisan kita kan tidak tahu ya bagaimana cara orang menerima tulisan kita gitu. Kalau misalnya melalui lisan kan nadanya bisa terdengar ya. Nah, tapi kalau melalui tulisan kita harus bisa sekali mengolah kata-kata menjadi kata-kata yang enak untuk dibaca. Oh iya, tadi kan disebutkan ya, syaratnya itu harus objektif juga. Nah, objektif itu berarti sesuai dengan kenyataan. Tidak boleh dibagus-baguskan, tidak boleh dikurang-kurangi atau dijelek-jelekan gitu. Lihat keadaan seadanya. Misalnya jika kita melihat sebuah pasar, di situ kita bisa objektif ya, bisa memotret gambaran yang sebenarnya gitu. Kita bisa lihat pasarnya bersih atau tidak gitu. Karena kan sekarang banyak sekali pasar yang bersih, yang tertata rapi. Tapi masih ada juga pasar yang sistem sanitasinya tuh masih kurang baik. Nah, kita harus bisa berpendapat dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai yang sudah bersih kita katakan masih kotor, dan yang masih kotor jangan sampai kita katakan sudah bersih. Karena semoga dengan kita berpendapat, misalnya pasar ini pasarnya masih belum bersih nih gitu. Semoga dengan kita berpendapat seperti itu, kita dapat membantu pemerintah atau pihak terkait untuk membenahinya gitu. Jadi kita akan berperan juga dalam memperbaiki suatu hal. Tapi bukan berarti jika tempatnya kotor, kita harus mengatakannya dengan kata-kata yang tidak baik ya. Kita tetap harus memilih kata-kata yang santun, yang sopan, yang dapat diterima oleh pendengar kita atau pembaca kita. Jika kalian membaca buku bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2018, karya Agus Trianto, Titi Harsiati, dan Eko Sasi, itu kalian dapat lihat pada halaman 89 sampai 92 itu ada dua contoh teks tanggapan yang bisa kalian baca. Sebaiknya kalian baca ya, karena dengan membaca kalian akan tergambar bagaimana sih contoh teks tanggapan itu. Jadi kita harus rajin baca. Sebenarnya mungkin ada beberapa dari kita yang tidak senang membaca, tapi setidaknya bacalah yang di halaman 89, itu kan lebih singkat ya. Tapi kita akan mengerti gambaran apa yang sedang kita pelajari. Baik, sepertinya informasi umum mengenai teks tanggapan sudah cukup ya.
Nanti kita akan lanjut lagi dalam bagian-bagian berikutnya dalam teks tanggapan. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa.